Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia semuanya. Dalam video kali ini saya akan berbagi pengalaman untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di teman-teman agen BRI Link, khususnya pengguna BRI Link Mobile atau BRI Link versi aplikasi yang sering diketahui atau yang diketahui pada umumnya seperti itu. Baik, permasalahannya yaitu ketika nasabah atau masyarakat umum ingin menjadi agen BRI, maka awal mula karirnya seperti itu diarahkan untuk menggunakan aplikasi BRI atau BRI yang berbasis aplikasi. Nanti setelah pengenalan aplikasi BRI itu tadi, penggunaannya dan bagaimana proses bertransaksinya di agen BRI tersebut, ketika transaksinya sudah meningkat dan bisa dibilang sudah cukup layak untuk mengajukan mesin edisi, maka pihak BRI akan mengajukan rekomendasi untuk diberikan mesin edisi seperti itu. Nah, di sini yang saya ingin bahas yaitu pengguna BRI berbasis aplikasi yang digunakan saat ini. Nah, yang menjadi permasalahan pada teman-teman agen ketika baru mendaftar menjadi agen BRI yaitu lupa password atau user keblokir. Nah, bagaimana penyelesaiannya itu? Nah, di sini saya akan bahas seperti itu. Nah, yang seperti teman-teman lihat di layar ini adalah ini aplikasi BRI. Nah, contoh, maka di sini saya akan logout terlebih dahulu. Nah, ketika saya sudah logout, nanti menu aplikasi BRI seperti ini pada awalnya. Jadi contoh seperti ini ya. Nah, oke, kita masuk dulu ke HP-nya, kita buka aplikasi BRI-nya. Mana aplikasi BRI? Oke, di paling mana tadi dia? Nah, ini. Maka akan muncul seperti ini. Saya akan masukkan user BRI saya. Oke, nah setelah masuk, ini bisa masuk nih ya kalau user passwordnya benar. Nah, kalau misalnya terjadi hal yang seperti ini, saya ilustrasikan. Passwordnya sembarangan, oke, maka yang pertama keterangannya user password salah. Yang kedua kita coba user password salah. Yang ketiga dia akan terblokir. Oke. Nah, Anda telah melakukan password sebanyak 3 kali, user Anda terblokir. Nah, ketika terblokir, maka kita tidak akan bisa melakukan login pada aplikasi BRI dengan user kita. Nah, artinya pihak BRI mengamankan user kita karena ada orang yang mencoba memasuki user kita dengan password yang tidak sesuai dengan apa yang kita sudah buat. Nah, solusinya, solusinya untuk mengatasi permasalahan ini yang sering dialami oleh banyak agen-agen, nah maka kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu panik. Yang pertama, kita tidak perlu datang ke kantor untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita hanya butuh SMS merchant yang kita dapat pada saat awal pendaftaran. Perlu diketahui teman-teman, ketika kita mendaftar menjadi agen BRI dan setelah pengajuan kita disetujui, maka di nomor HP yang kita daftarkan kita akan mendapat 2 SMS. 2 SMS tersebut, SMS yang pertama keterangannya berbunyi Anda telah terdaftar di merchant BRI web. SMS yang kedua, Anda telah terdaftar di outlet BRI web. Dari SMS tersebut masing-masing punya fungsinya masing-masing seperti itu. SMS yang pertama itu SMS yang tidak boleh hilang, yang nantinya kita bisa gunakan untuk memaintenance, untuk membuka blokir dan membuka password dari user kita yang sudah terblokir. SMS yang kedua yaitu SMS outlet tadi digunakan untuk login di aplikasi
Briling ini pada saat awal atau pertama kali. Nah, jadi yang kita butuhkan adalah SMS outlet. SMS merchant. Nah, di situ nanti ada user dan passwordnya, itu yang kita butuhkan untuk masuk. Gimana cara masuknya? Oke, nanti saya akan bahas. Kita masuk ke Google. Jadi nanti perlu dicatat ya teman-teman. Jadi SMS yang didapat di BRI itu seperti ini. Nanti saya akan blur blur seperti itu karena SMS ini sifatnya rahasia. Agen Briling tidak boleh, baik itu nasabah maupun agen Briling tidak boleh memberikan informasi berupa kode OTP, password dan user ke orang lain. Nah, SMS-nya itu dari BRI seperti bentar ya. Seperti ini. Anda telah terdaftar di merchant Briling Web yang pertama, dan SMS yang kedua Anda telah terdaftar di outlet. Nah, dari SMS ini, SMS yang Anda telah terdaftar di merchant ini, inilah yang kita gunakan. Kita bisa salin saja. Oke, kita masuk ke SMS untuk memperjelas dari poin-poin apa yang disampaikan di SMS tersebut. Nah, di sini ada user dan password. Oke, dari user dan password ini, inilah yang kita gunakan untuk masuk ke web keagenan, dimana di situ kita bisa membuka dan mengreset password yang sudah terblokir. Oke, aduh baterai lemah. Oke, kita lanjut masuk ke Google. Nah, di sini di Google kita masuk ke web keagenan. Di sini bisa tulis saja agen.bri.co.id. Di situ bisa langsung masuk. Oke. Nah, di sini masukkan user yang ada di SMS itu tadi. Nah, setelah itu passwordnya kita masukkan yang di sini tadi. Di bawahnya ada password. Oke, nih password kita bisa copy atau catat saja sesuai ya, itu huruf besar semua. Jadi yang kita masukkan sesuai dengan apa yang ada di SMS. Lebih enaknya kita copy paste, kita masukkan, kan kita login. Akhirnya kita bisa login ke web kita sendiri. Nah, di sini kita bisa langsung masuk ke garis 3 di sebelah kiri paling atas, kita klik saja. Di sini ada merchant Briling Web, download laporan. Nah, di web ini juga kita bisa mendownload laporan dari transaksi yang kita lakukan di aplikasi Briling Web kita sendiri. Nah, jadi bisa untuk laporan harian atau laporan bulanan. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang pertama tadi, yaitu untuk membuka blokir dan mereset password? Kita masuk ke merchant Briling Web di sini. Oke, klik. Habis itu ke data user outlet. Kita masuk saja. Nah, di sini keterangannya kita bisa ketahui bahwa yang di sebelah kiri keterangannya buka blokir. Ketika keterangannya buka blokir, maka user kita artinya sedang terblokir. Nah, ketika keterangannya di situ blokir, maka posisi user kita sedang aktif. Nah, jadi kalau misalnya HP kita dicuri orang, SMS ini kita masih simpan atau kita catat di buku lain, kita bisa memblokir user kita sendiri untuk mengamankan Briling kita seperti itu. Nah, langkah selanjutnya ketika user kita terblokir tadi, maka kita akan membuka blokir terlebih dahulu. Klik saja buka blokir. Oke. Nah, setelah seperti ini, maka bisa dipastikan bahwa user kita sudah terbuka. Nah, kita coba masuk. Oke, ke aplikasi Briling tadi dengan user kita yang benar ya. Oke, maka dia akan bisa masuk. Oke. Nah, saya akan kembali ke web keagenan tadi. Di bawahnya buka blokir tadi, atau yang sekarang statusnya blokir, yang tulisannya blokir ini, di bawahnya ada reset password. Nah, reset password itu digunakan ketika kita sudah tidak ingat lagi password kita. Namun, posisinya kita masih menyimpan SMS yang kita dapat pada saat awal pendaftaran, yaitu SMS merchant. Nah, di sini kita bisa mengirim password baru ke nomor apa yang terdaftar di Briling. Dengan cara yang pertama, kita melihat dulu statusnya apakah user kita keblokir atau tidak. Ketika misalnya user kita keblokir, maka kita buka blokirnya terlebih dahulu. Setelah itu baru kita pilih reset password. Nah, setelah kita pilih reset password seperti ini, contoh, nah kita
tekan reset password untuk konfirmasi bahwa kita menyetujui untuk mereset password, maka password baru akan dikirim melalui via SMS ke nomor HP kita yang terdaftar. Oke teman-teman, saya rasa cukup jelas informasi yang saya sampaikan, sharing-sharing lah seperti itu. Nantinya saya akan membuat video lebih jauh tentang informasi seputar briling, seputar bisnis briling, seputar edisi, seputar banyaklah tentang e-channel lah, tentang e-channel, tentang ATM juga, tentang semuanya. Jadi kita saling sharing untuk bagaimana kita bisa memberikan sebuah pelayanan terhadap nasabah BRI. Nah, karena saya sebagai pelaku juga ya, sebagai nasabah BRI dan sebagai agen BRI Link. Nah, di sini saya akan bagi informasi sedikit seperti itu. Oke, teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.